Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk berdiri bersama. Kita mau siapkan hati kita. Marilah kita awali ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Ibadah ini dimulai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Biar musik mengalun, kita bersaat teduh untuk kita masuk hadirat Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji, dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Terpujilah Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Hanya Engkaulah yang layak menerima pujian. Segala hormat dan kuasa hanya bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah hari ini sungguh benar kerinduan kami mau memuji Engkau. Karena Engkau sangat baik. Mari saudaraku yang terkasih, kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Hosana bagi Dia, terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Hanya Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan
Betapa hati kami bersyukur Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Memilih kami, menyelamatkan kami. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, kami betul datang dengan kerinduan, di mana kami mau naikkan pujian bagi-Mu ya Bapa. Ini kami Tuhan. Bila Engkau melayakkan setiap kami, suci dan kuduskan kami Tuhan, agar kami berkenan. Bertahtalah di atas puji-pujian kami ya Tuhan. Beracaralah dalam ibadah ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan mau urapi setiap kami, setiap telinga dan hati kami, untuk kami siap mendengar perkataan firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh semakin dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di setiap kondisi yang kami hadapi. Hanya satu yang kami tahu ya Tuhan, bahwa Engkau begitu baik dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, dimanapun kami berada, satukan hati kami, untuk kami boleh bersama memuji Engkau. Untuk kami bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, nama Engkau yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita bersama-sama katakan, amin. Amin. Saya undang kita semua untuk berdiri bersama. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dari segala bangsa dan bahasa bagi setiap orang yang percaya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Pembacaan responsoria pada hari ini terambil dalam Efesus 5, ayat yang ke-22 sampai 33. Efesus pasal 5, ayat 22 sampai 33. Saya akan baca bergantian. Saya baca ayat yang ke-22, jemaat sekalian ayat yang ke-23, kita bergantian, dan pada ayat yang ke-33, kita akan membacanya bersama-sama. Efesus pasal 5, ayat 22 sampai 33. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri.
Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bersama-sama, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian pembacaan responsoria pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan lebih berbahagia untuk setiap kita yang melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita mau datang dengan ucapan syukur kita, karena Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Saya undang kita berdiri bersama, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau datang ke bait-Nya dengan ucapan syukur, karena hanya Dia yang layak kita puji. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya. Kita mau tepuk tangan kita bersama. Kita mau datang ke bait-Nya dengan ucapan syukur kita. Mari saudara angkat pujian ini bersama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan, akan bersorak-sorai, akan bersorak, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya. Sekali lagi katakan, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita mau siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Bila kita mau dijamah, bila Tuhan sendiri yang boleh membentuk kita. Kita mau Tuhan memenuhi dengan kasih-Nya. Untuk di setiap hidup kita. Biarlah kasih yang dari Bapa Surgawi membuat damai di hidup kita dan mengalir. Dan setiap orang boleh merasakan kasih itu. Ajar kami Tuhan, kami jauh dari sempurna, tapi biarlah Roh Kudus-Mu boleh kuatkan kami. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa Surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Sekali lagi katakan kasih. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa Surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Biar musik mengalun lembut. Haleluya Tuhan. Ini hati kami. Biarlah Kau jamah Tuhan. Kami butuh kasih-Mu. Lembutkan setiap hati kami Tuhan. Untuk kami juga boleh Tuhan mengalirkan juga kasih. Kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini lebih sungguh, katakan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa Surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku, mengalir, mengalir memenuhi, haleluya, hidupku.
Kepada hambanya, kami persilakan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, hari ini tanggal 20 Juni kami bersyukur dalam Tukar Mimbar Sinode kami diberikan kesempatan lagi untuk diperbaharui, diperlengkapi, bahkan dikuatkan melalui firman Tuhan. Berbicaralah melalui kami agar kami bisa sama-sama belajar bertumbuh di dalam firman Tuhan bersama dengan keluarga kami, dan kami bisa melihat di tengah-tengah ketidakpastian ada sebuah kejelasan bagaimana kami terus dituntun oleh tangan-Mu yang ajaib. Berfirmanlah bagi kami karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada hari ini 20 Juni kita kembali dalam Tukar Mimbar Sesinode. Salam untuk Bapak Ibu jemaat dari GKJ Sunter, GKJ Kramat Jati, dan juga GKJ Tangerang. Di minggu ketiga ini kita akan membahas membangun kesatuan keluarga. Dan ini berkaitan dengan Hari Papa. Jadi selamat bagi saudara-saudara yang sudah menjadi bapak, khususnya dalam konteks mengasuh rumah tangga, menjadi kepala, menjadi imam, dan kita bisa melihat bagaimana tangan Tuhan tetap ada di dalam rumah tangga kita untuk kita menjadi papa, menjadi seorang ayah, menjadi seorang bapak yang benar-benar berkenan di hati Tuhan di dalam mengasuh anak-anak kita, menjadi seorang yang betul-betul penuh dengan tanggung jawab, diberikan panggilan untuk membangun kesatuan di dalam keluarga. Mari kita buka Alkitab kita pertama-tama di dalam kitab Kejadian, pasal yang kedua, Kejadian 2 ayat 15 sampai 25. Kejadian 2 ayat 15 sampai 25. Lalu bagian kedua Matius 19 ayat 5 dan 6. Bagian pertama Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai dengan 25. Dan saya akan highlight mulai ayat 21 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Kejadian 2, 15 sampai 25. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan itu, sebab ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-5 dan 6, kutipan dari Kejadian pasal yang tadi kita baca. Matius 19 ayat 5 dan 6 berkata demikian. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memulai dengan sebuah percakapan imajinatif dari seorang pria dan seorang wanita sebelum dan sesudah pernikahan.
Perhatikan kalimat-kalimat yang muncul di layar. Sebelum pernikahan, kalimat ini diawali dengan seorang pria diwakili dengan warna biru dan wanita diwakili dengan warna merah. Demikian percakapannya. Dari seorang pria terlebih dahulu sebelum menikah, ya akhirnya rasanya begitu sulit menunggu. Sang wanita berkata, apakah kau ingin aku pergi? Sang pria menjawab, tidak, jangan sekalipun berpikir tentang itu. Sang wanita menjawab, bertanya, apakah kau mencintaiku? Tentu saja, berulang-ulang kali. Pernahkah kau mengkhianatiku? Tidak. Mengapa kau sampai menanyakannya? Maukah kau menciumku? Setiap ada kesempatan. Apakah kau akan memukulku? Kau gila, aku bukan orang seperti itu. Dapatkah aku percaya padamu? Ya, sang wanita mengakhiri dengan kata sayang. Lalu sesudah menikah, percakapan ini dimulai dari bawah ke atas, saudara. Kalau tadi dari atas ke bawah, dimulai dari sang wanita yang diwakili warna merah. Sayang, sang pria menjawab, ya, dapatkah aku percaya padamu? Kau gila, aku bukan orang seperti itu. Apakah kau akan memukulku setiap ada kesempatan? Maukah kau menciumku? Tidak. Mengapa kau sampai menanyakannya? Pernahkah kau mengkhianatiku? Tentu saja, berulang-ulang kali. Apakah kau mencintaiku? Tidak. Jangan sekalipun berpikir tentang itu. Apakah kau ingin aku pergi? Ya, akhirnya rasanya begitu sulit menunggu. Saudara, ini percakapan imajinatif, tetapi percakapan ini mewakili banyak pernikahan yang hancur karena adanya fondasi yang salah ketika kita memulai sebuah rumah tangga. Banyak konflik yang muncul, timbul tarikan antara menjadi diri sendiri dan menjadi orang lain yang diharapkan. Dan kadang-kadang itu terlihat ketika kita masing-masing repot dengan urusannya sendiri. Suami punya urusan sendiri, istri punya urusan sendiri, merasa tidak diperlukan, merasa tidak sepenting dulu. Dan hal ini menjadi sebuah pertanyaan besar di dalam pernikahan. Apa sebenarnya fondasi pernikahan? Dan bagaimana kita sebagai seorang bapa, sebagai seorang ayah, memainkan perannya menjadi orang tua, mengasuh anak-anak, parenting di dalam prinsip firman Tuhan. Melalui Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 21 dan juga Matius pasal 19 ayat 5 dan 6, kita akan melihat hal-hal yang penting, apa yang seharusnya menjadi prinsip dasar di dalam rumah tangga, menjadi ayah. Saudara, unit dasar sebuah keluarga adalah relasi suami istri. Itu yang ditekankan di dalam Kejadian 2, khususnya pasal 2 ayat 21 sampai 25. Unit dasar sebuah keluarga adalah relasi suami istri. Dan pernikahan adalah konteks penting pemuritan di dalam keluarga. Jadi pemuritan itu dimulai dari keluarga, saudara. Dimulai dari sebuah rencana Allah, panggilan Allah di dalam pernikahan Kristiani. Pernikahan itu titik kontak yang saling dan paling menyakitkan, namun seringkali merupakan tempat transformasi yang paling kuat, saudara. Karena kita bertemu dengan dua orang yang berbeda dunia. Kita bertemu dengan karakter-karakter yang berlainan. Kalau saudara ingin mengalami sebuah transformasi, kalau saudara ingin mengetahui bagaimana rasanya diubahkan di dalam karakter kita, menikahlah. Maka saudara akan mengalami bagaimana pernikahan itu titik kontak yang paling menyakitkan di satu sisi, namun seringkali merupakan tempat perubahan yang paling kuat. Itu sebabnya sekali lagi, unit pemuritan dasar dari Tuhan adalah family atau keluarga. Unit dasar dari keluarga adalah relasi suami dan istri. Sebagaimana Alkitab menggambarkan Adam dan Hawa di dalam penciptaan yang begitu mulia, mereka berdua disatukan menjadi satu daging. Hubungan yang sejati berkembang dengan memiliki sikap yang rendah hati. Perjalanan kita mengasuh anak yang sulit dapat menjadi kesempatan
untuk memuridkan anak-anak kita. Lalu apa yang sebenarnya seringkali terjadi? Kenapa hal ini tidak menjadi sebuah teori yang dapat dipraktekkan? Kenapa hal ini tidak menjadi sesuatu hal yang ideal yang bisa kita lihat? Kenapa dalam kenyataannya begitu banyak kaum bapak sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga tidak meninggalkan jejak, bahkan tidak mengasuh anak-anaknya dengan baik? Kenapa banyak relasi yang retak dalam rumah tangga Kristiani? Konflik yang muncul sekali lagi lebih banyak terlihat daripada sebuah keharmonisan. Pertanyaan ini bisa dijawab karena tidak adanya love and respect, saudara. Karena tidak adanya kasih dan juga rasa hormat. Kasih itu dibutuhkan oleh para istri. Hormat itu dibutuhkan oleh para suami. Tanpa kasih, istri bereaksi tanpa hormat. Tanpa rasa hormat, suami akan bereaksi tanpa kasih. Without love, she reacts without respect. Without respect, he reacts without love. Saudara, ini sebuah hal yang menjadi sebuah lingkaran bagaimana sebenarnya kasih dari seorang suami itu memotivasi rasa hormat istri. Dan sebaliknya, rasa hormat istri itu memotivasi kasih dari suami. Tetapi seringkali hal ini tidak pernah dipraktekkan, bahkan tidak pernah menjadi sebuah hal yang diberikan pendampingan mulai dari perencanaan pernikahan. Sehingga banyak pasangan-pasangan yang kebingungan. Mereka mengalami yang namanya the crazy circle atau lingkaran kegilaan. Without love, tanpa kasih, maka istri akan bereaksi. Without respect, tanpa adanya hormat, maka suami juga akan bereaksi. Sebuah lingkaran kegilaan, saudara. Maafkanlah kalimat ini, tapi ini sebuah teori yang sudah benar-benar menjadi sah. Karena kasih dan hormat kalau tidak diletakkan di dalam posisi yang sebenarnya, maka percayalah, tidak akan ada relasi suami dan istri di dalam rumah tangga yang sedang atau yang sudah dibangun. Seharusnya kita saling memberi semangat. Suami memberikan kasihnya yang memotivasi rasa hormat kepada istrinya. Jadi saling memberi semangat antara kasih dan juga hormat diletakkan di dalam sebuah mandat keluarga. Ini akan membangun sebuah fondasi yang kuat. Bagaimana akhirnya kita memainkan peran sebagai seorang bapa, sebagai seorang ibu, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, saudara. Lalu bagaimana gereja berperan antara kita sebagai ayah dan juga tanggung jawab kita di dalam gereja. Ada seorang penulis buku, saudara, bernama Mark De Vries. Dia memberikan sebuah teori yang baik sekali. Dia berkata, mari kita sekarang berpikir orange, warna orange, saudara. Jadi digabungkan antara warna merah dengan warna kuning, kalau digabung itu jadi warna orange. Warna merah itu adalah keluarga, warna kuning itu adalah gereja. Ketika keluarga yang warna merah dan gereja yang warna kuning disatukan, maka akan muncul warna baru, yaitu warna orange. Artinya, saudara, antara sebuah keluarga dengan gereja itu harusnya tidak terpisahkan. Gereja dan keluarga itu menjadi sebuah kesatuan. Nah, menarik sekali, saudara, ada sebuah diagram yang saya ingin tunjukkan, bahwa seringkali kita di gereja melakukan hal seperti ini dalam teori ini, saudara. Ibarat seperti lingkaran, atau bukan lingkaran, lebih tepatnya lapangan baseball, saudara. Dari satu titik kita menuju ke titik yang lain. Dari satu titik kita bersekutu di dalam gereja. Dari satu titik kita memuridkan di dalam gereja. Lalu lompat lagi ke titik berikutnya, kita menjangkau orang-orang di dalam gereja, untuk gereja, bagi gereja. Lalu kita juga melakukan ini berputar, saudara. Pertanyaannya adalah di mana keluarga dalam lingkaran atau di dalam skema ini.
Di mana keluarga, saudara? Itulah sebabnya ini menjadi sebuah PR yang besar bagi kita saat ini. Bahwa yang Allah inginkan melalui sebuah keluarga adalah bagaimana dia tidak terpisahkan oleh gereja. Bagaimana gereja bisa memperlengkapi keluarga. Bagaimana gereja bisa menjadi jembatan, bukan membangun tembok, saudara. Itu yang paling penting di dalam prinsip kesatuan dalam keluarga. Lalu berikutnya Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan ini juga kita belajar bagaimana akhirnya kita menjadi bapa yang bertanggung jawab. Kalau peran tadi sudah kita miliki, kalau lingkaran respect dan lingkaran hormat itu kita tempatkan di tempatnya sebaik-baiknya, maka kita akan mulai melihat bagaimana mengasuh anak-anak itu menjadi sebuah panggilan bagi kaum bapak. Saudara, saya menjadi seorang bapak mewakili kaum milenial. Saya memiliki 3 orang anak, Dorothy 12 tahun, Dominic 7 tahun, dan yang paling kecil Benedict atau kami sebut Ben, baru 1 tahun saudara. Saudara, saya melihat bagaimana mendidik terutama Dorothy yang sudah menginjak remaja. Saya melihat bagaimana mendidik dia, mendampingi dia, bukan dari nilai-nilainya di sekolah, saudara. Tapi melalui anugerah Allah. Begitulah cara saya mendidik dan mendampingi dia. Memberikan sebuah spiritual direction, pendampingan rohani. Bagaimana kehidupan di dalam keluarga, di sekolah, dan di gereja itu harus sama, saudara. Jangan sampai dalam usia-usia anak remaja, kita melihat anak-anak kita itu berbeda di sekolah, berbeda di rumah, berbeda di gereja, saudara. Dalam pengertian karakter mereka berubah-ubah. Mereka bisa menjadi siapapun. Dan mereka banyak memainkan topeng-topeng mereka, saudara. Jangan sampai kita melihat seperti itu dalam mengarahkan, membimbing anak-anak kita. Saudara, ada satu buku juga, The World Needs Father. Itu menjelaskan sebuah teori yang ini juga sudah dipraktekkan, saudara. Bahwa pada anak-anak, masa awal anak itu umur 1 sampai 3 atau 4 tahun, itu yang main peranan yang paling penting adalah mama, ibu, saudara. Mama memainkan peran penting dalam usia 0, 1, 2, 3 sampai 4 tahun bahkan. Nanti dari 5, 6, 7, 8, 9 tahun, di situ peran bapak. Karena disitulah anak bisa mengenal Allah. Dan bagaimana Allah digambarkan melalui sebuah figur bapak yang ada bersama dengan mereka. Nah, saudara, kalau kita kehilangan momentum ini, maka jangan heran anak-anak usia yang tadi dikatakan melalui usia mungkin bisa 4, 5, 6, 7 sampai 9 bahkan 10 tahun melewati masa-masa pertumbuhan dengan kebingungan yang luar biasa. Karena mereka tidak memiliki sebuah pola teladan dari sang bapa sendiri. Lalu nanti usia 11 sampai 15 tahun, saudara, lingkaran yang paling mempengaruhi mereka adalah persahabatan, saudara, pertemanan. Jadi tidak ada kata terlambat bagi kita untuk mendidik anak-anak kita, menyatukan mereka di dalam kesatuan bersama dengan sebuah keluarga. Berdasarkan relasi Bapa dengan Kristus. Itulah yang menjadi fondasi relasi kita dengan anak-anak kita. Mainkanlah peran kita dengan baik. Lihatlah bahwa Allah memegang tangan saudara dan saya. Masa pandemi kurang lebih 1 tahun lebih ini bisa kita pakai dengan sebuah makna bahwa Allah memberikan sebuah arahan yang baru bagi kita. Kalau ada kesempatan kita bersama dengan keluarga di rumah, pakailah itu. Ambillah panggilan dan tanggung jawab itu. Di hadapan Tuhan, lihatlah anak-anak kita. Didik dan asuh dan bimbinglah mereka. Untuk mereka semakin serupa dengan Kristus. Saudara, inilah prinsip yang paling mendasar, fondasi yang paling awal ketika Allah membentuk sebuah keluarga melalui Adam dan Hawa.
manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Dalam teknik praktisnya saudara, mari kita memulai sebuah kerinduan di dalam hati kita. Berdasarkan Alkitab, berdasarkan bimbingan firman Tuhan. Ada banyak teladan yang kita bisa lihat, tapi bukan tokohnya, melainkan figur di luar tokoh itu lebih besar, yaitu Allah yang memberikan dinamika pertumbuhan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Rasa hormat kepada orang tua akan muncul ketika kita membangun jembatan kepercayaan kepada anak-anak kita. Jangan banyak kita beralasan kita tidak punya waktu. Waktu diberikan 24 jam bagi siapapun. Masalahnya adalah kita tidak mengaturnya dengan baik. Waktu itu cepat berlalu saudara. Tanpa terasa anak-anak kita sudah besar. Dan seringkali ketika kita mau memeluk mereka saudara, mereka sudah gak mau lagi dipeluk. Karena mereka udah dewasa. Jangan sampai kesempatan ini berlalu. Kesatuan di dalam keluarga itu berawal dari sebuah relasi suami dan istri. Dan bagaimana peran mereka memainkan prinsip love and respect, kasih dan hormat ditempatkan di dalam relasi itu. Dan kita melihat bagaimana gereja memperlengkapi keluarga, bukan memisah-misahkannya, tetapi justru menghubung-hubungkannya. Dan percaya Allah pasti akan memberikan tuntunan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, banyak hal-hal yang menjadi memori ingatan kita. Ada hal-hal ketika anak-anak kita masih kecil, kita foto bersama dengan mereka atau kita mungkin memfoto mereka, saudara, dan itu lucu sekali. Saudara, ada momen-momen saya ingin bagikan kepada saudara bagaimana saya menikmati momen-momen bersama dengan anak-anak saya. Bagi saya, ini sebuah journey, sebuah perjalanan kemuridan. Dan diawali dengan keluarga. Ini sangat menyenangkan saudara. Meskipun tidak mudah, ada banyak hal yang harus kita tata ulang. Tapi tahap demi tahap kita mau berjalan bersama dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Melihat prinsip ini, mari sama-sama kita letakkan dasar relasi kita, hubungan suami dan istri, antara love and respect, kita benar-benar bawa kepada Tuhan. Dan kita melihat bagaimana gereja melihat keluarga dengan gambaran besar. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, seorang bernama Ron Hunter memberikan sebuah ide bagaimana keluarga-keluarga itu bisa diperlengkapi. Bagaimana dia melihat bahwa gereja sebenarnya isinya adalah keluarga. Cuman sayang sekali di dalam gereja kita melihat pemisah-pemisah. Kita mengelompokkan kategori-kategori usia. Seringkali hal ini ada baiknya. Tetapi sekarang ini saudara, semasa pandemi ini, hal ini akan berubah. Sudah saatnya kita menggumulkan bagaimana gereja tidak mengkotak-kotakan lagi berdasarkan usia atau kategorial usia. Tapi bagaimana menghubung-hubungkan. Jangan sampai kita kehilangan anggota keluarga kita di dalam gereja saudara. Satukanlah mereka, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita di dalam sebuah komunitas yang hangat. Komunitas yang rindu, haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan itu menjadi sebuah hal yang nyata. Yang paling konkret untuk kita bisa lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan hal ini dengan sebuah refleksi pribadi demi pribadi.
Sudahkah saudara mendasari hubungan suami dan istri atas dasar relasi dari Allah itu sendiri? Sudahkah saudara dan saya memaknai arti gereja bukanlah tempat untuk memisah-misahkan berbagai orang dengan kelompok usia, tetapi justru menyatukan di dalam sebuah persekutuan yang hangat. Dua hal ini saudara menjadi prinsip dasar. Itu yang dilakukan ketika di Ulangan 6 Allah menyatakan, Shema o Israel, dengarlah hai Israel, Allah itu Esa, dan dia menggariskan bagaimana peran keluarga di situ sangat utuh. Ada bapa, ada mama, ada anak-anak, bagaimana mereka satu, bagaimana mereka juga dalam ibadah satu, bagaimana mereka juga memiliki sebuah persekutuan, bahkan perjamuan disatukan, saudara. Ini menjadi sebuah prinsip dasar Alkitab yang harus kita gali dan kita renungkan ulang. Bagaimana sebenarnya peran keluarga di masa pandemi ini, saudara. Dari sana kita akan melihat muncul satu sosok figur bapa, ayah, father, yang benar-benar berkenan di hati Tuhan. Seorang ayah yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Seorang ayah yang bukan hanya menuntut, seorang ayah, seorang bapa yang bukan hanya memberikan pencapaian-pencapaian yang luar biasa, tapi seorang bapa, seorang ayah yang mendampingi anak-anaknya, yang mengasuh mereka dalam usia-usia mereka, dalam perjalanan-perjalanan yang berliku, dalam keputusan-keputusan yang sulit. Disitulah peran Bapa. Dan disitulah Allah menjadikan kita sebuah keluarga yang betul-betul memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menyegarkan kita kembali. Sesuatu hal yang sangat prinsip, yang mungkin saudara dan saya sudah tahu tetapi sudah lama kita tidak mendengarnya kembali. Untuk kita bisa melihat bagaimana Allah di dalam Yesus Kristus menyatu, dan dasar itulah yang kita pakai untuk kesatuan di dalam keluarga melalui relasi suami dan istri. Berdasarkan love and respect. Dan kita mendapatkan ini berdasarkan prinsip firman Tuhan. Maukah saudara mengalaminya? Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang sekali lagi mau mempraktekkan relasi suami istri yang menjadi unit dasar untuk kami memuridkan dan saling mengenal satu dengan yang lain. Seringkali dunia ini menarik kami untuk melupakan hal ini. Ampuni kami jika selama ini kami tidak memainkan peran kami, terutama sebagai ayah, sebagai seorang bapa. Di hari Papa ini, kami rindu Tuhan mengingatkan kami kembali. Biarlah kami melihat dasar relasi kami adalah Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kami. Kami mau memimpin Tuhan. Biarlah kami kaum bapa yang mendengarkan firman, pada saat ini Tuhan pakai untuk kami bisa melihat bagaimana Tuhan menjaga kami, mengarahkan kami sehingga kami bisa mengarahkan anak-anak kami. Kami bersyukur untuk setiap kami yang sudah menjadi seorang bapa. Berilah kami hati di dalam perjalanan kemuritan dan menjadi murid melalui keluarga kami masing-masing. Kami diubahkan semakin serupa dengan Yesus Kristus. Inilah doa kami, berkati anak-anak kami. Tidak ada kata terlambat Tuhan. Jikalau kami belum sempat melakukan ini, biarlah kami diberikan seorang spiritual director, seorang pendamping rohani, supaya kami bisa mengalami ini. Biarlah kami lekat di hati Tuhan. Kami hangat di dalam relasi bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Biarlah gereja bisa kami maknai ulang bukan lagi gedungnya, tapi sebuah relasi orang-orang yang ada di dalamnya.
dengan berbagai masa lampau, dengan berbagai karakter, untuk satu tujuan, membangun tubuh Kristus dan semakin serupa dengan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon ini semua. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer melalui QR code yang ada di monitor, di layar yang ditampilkan. Juga jemaat bisa mengumpulkan dan dapat menyerahkannya kepada pengurus. Biarlah kita menaikkan pujian kita. Kenal Yesus, hatiku senang. Dalam KPPK 257. Kenal Yesus, hatiku senang di dalamnya. Hidup manislah ku diubah, jauh dari dosa hatiku senanglah. Hidup baru, sungguh ku senang di dalamnya. Lebih manislah ku diselamatkan olehnya, hatiku senanglah. Sungguh senang meski ada air mata di dalam Yesus, hatiku senanglah. Ya tebusku, hatiku senang di dalamnya. Hidup manislah ku berjalan menuju surga, hatiku senanglah. Sungguh senang meski ada air mata di dalam Yesus, hatiku senanglah. Ya tebusku, hatiku senang di dalamnya. Hidup manislah ku berjalan menuju surga, hatiku senanglah. Hatiku senanglah. Hatiku senanglah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk persembahan. Doa akan dipimpin oleh Saudari Indah. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh menaikkan pujian kami dan penyembahan kami hanya untuk hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Terlebih lagi Tuhan, untuk firman yang sudah disampaikan, kiranya boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Biar firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh menyalurkan berkat-berkat-Mu kepada orang lain dan nama Tuhan yang dimuliakan. Dan pada hari ini juga Tuhan, kami telah memberikan yang terbaik. Kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati para pekerja-pekerja-Mu yang boleh dapat mengelola persembahan kami ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan menyaksikan warta jemaat. Mohon dengan kasih untuk dapat memperhatikannya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita semua berdiri bersama. Kita akan naikkan doksologi. Doa penutup dan berkat akan disampaikan oleh Guru Injil Roni Sofyan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat GKJ Kramat Jati yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pada peringatan Hari Ayah pada hari ini, biarlah setiap kita mengingat bahwa kesatuan di antara umat percaya, warga kerajaan Allah, dimulai dari kesatuan di antara keluarga. Dan hal ini tercapai ketika setiap orang di dalam keluarga, baik ayah, ibu maupun anak-anak, melakukan peran dan tanggung jawabnya dengan penuh kasih, hormat, dan saling melayani. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan setiap kita, sehingga kesatuan tercipta di tengah-tengah keluarga kita, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Sekarang mari arahkan hati saudara kepada Tuhan, dan terima berkat dari Tuhan. Kiranya damai yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, memampukan setiap kita sebagai bagian dari keluarga yang mengasihi Tuhan, untuk boleh saling mengasihi, saling menghormati, dan saling melayani, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam keluarga kita, dan menjadi kesatuan di tengah-tengah umat percaya yang lainnya. Mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ibadah pada hari ini selesai sampai di sini. Tuhan memberkati saudara. Selamat menjalani sepanjang minggu ini. Selamat mengalami Tuhan. Terus bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kami menantikan saudara dalam kebaktian di minggu berikutnya dan dalam persekutuan doa setiap Rabu malam. Saudara boleh bergabung lewat link Zoom yang dibagikan kepada saudara. Tuhan memberkati saudara.